Halo, nama saya Dira. Halo, saya Ratih. Kami tinggal di rumah ini dari tahun 2017. Untuk rumah ini, kami membayangkan rumah yang bisa dipakai untuk berkumpul bersama teman-teman, sama keluarga. Dan yang paling penting, karena kita berdua kerja dari rumah, jadi kita ingin membutuhkan workspace yang nyaman buat kita. Sebelum kami beli rumah ini di tahun 2017, kami berdua tinggal di rumah orang tua. Setelah beberapa waktu, akhirnya kita sepakat untuk kayaknya udah waktunya nih punya tempat tinggal sendiri gitu. Akhirnya kami belilah di sini gitu. 1,5 tahun kita tinggal di sini, tiba-tiba kami harus ke Singapura. Dira waktu itu harus bekerja di sana gitu. Selama 3,5 tahun tinggal di Singapura, rumah ini ternyata tuh nggak keurus sama sekali karena pandemi juga. Kami nggak bisa bolak-balik ke sini. Pas akhirnya balik ke sini tahun 2022, baru sadar, kok ternyata rumahnya udah dimakan umur, udah keropos gitu. Terus akhirnya, oke, kita niatin kita mau renovasi aja karena memang butuh saat itu. Rumah ini didesain oleh Hafiz Supriharjo dari Prim Associates. Referensi rumah ini itu sebagian besar dari waktu kita tinggal di Singapura, karena di Singapura itu kami tinggal di HDB, kayak di rumah susun pemerintah istilahnya. Kita tinggal dengan housemate yang lain, jadi di situ belajar gimana tetap rapi, apa-apa minimalis gitu. Dan kebetulan di sana memang mereka tidak punya gudang, adanya lemari-lemari storage yang ternyata bisa buat menyimpan apapun dari pel, ember, semuanya. Dan menurut kami itu sangat efektif ya, dan rapi banget kalau dilihat gitu. Efisien gitu. Selain itu juga pastinya rumah kamu pengen yang nyaman, nggak bocor gitu, karena di rumah yang lama tuh karena rangkanya masih rangka kayu, jadi udah lapuk, dikit-dikit rembes gitu. Apalagi di depan itu kan banyak pohon, jadi kalau kesangkut daun-daun sedikit itu nanti rembes gitu. Nah itu yang kita sampaikan ke Hafiz seperti itu. Kalau misalnya rumah yang dulu itu banyak layout yang kami pertanyakan. Jadi kayak misalnya ini kamar mandinya ada 3, terus habis itu ada beberapa ruangan-ruangan yang jadinya tuh nggak kepakai gitu, cuma jadi gudang tapi makan space-nya lumayan banyak. Terus kemudian atapnya itu ada 3 bagian yang kalau misalnya atapnya itu harus dibenerin itu jadinya sangat rumit dan kompleks. Kemudian langit-langitnya ini sekitar 5 meteran lah ke atas gitu, jadinya agak susah tuh kalau misalnya maintenance, kayak misalnya ganti lampu kayak gitu. Nah hal-hal itulah yang kami sampaikan ke Hafiz juga. Biasanya setelah bangun pagi itu kami sarapan. Dira tuh langsung nyiram tanaman di depan, terus ngopi. Biasanya habis kita sarapan Dira yang cuci piring, karena aku lanjut langsung nyuci baju, beres-beres. Terus sekitar jam 10-an mulai kerja ya. Mulai kerja, terus stop buat makan siang. Habis makan siang tuh lanjut lagi biasanya kerjanya. Kalau Dira itu dia berhenti kerja tuh kira-kira pas jam makan malam ya. Kalau saya karena lebih fleksibel, paling jam 4-an gitu udah selesai gitu. Terus akhirnya masak paling malam. Biasanya sih hari kita berakhir kalau udah setelah jam makan malam, nonton series lah, nonton OTT, atau biasanya Dira main PS. Dan kadang-kadang juga teman-teman kita datang ke sini. Kami berdua tuh orangnya cukup santai, slow morning. Habis itu juga misalnya kerja kadang-kadang bisa sambil bisa baca-baca buku, atau enggak kadang kalau misalnya bosan juga main PS. Kalau saya suka dengerin musik-musik baru, koleksi vinyl yang diputar. Habis itu kurang lebih itu sih kalau misalnya saya. Kalau Ratih? Ya, kalau saya tuh kadang kalau udah suntuk ngadep komputer terus, tiba-tiba saya suka beres-beres. Kalau bosen banget, suntuk, baru Dira main PS, aku juga main game. Aku biasanya nge-Sims gitu. Paling kalau Dira habis nemu musik baru gitu, kayak jadi harus dengerin berdua ya gitu, kayak ya oke lah kita dengerin. Film juga sama kan? Iya, film. Kalau udah nemu nih film bagus nih gitu, harus nonton gitu. Harus nonton berdua gitu ya.
Jadi pada waktu masuk rumah ini itu akan disambut oleh foyer. Begitu foyer nanti langsung ketemu kitchen. Setelah kitchen langsung ketemu ruang makan dan living area. Setelah itu ada ruang tidur utama, ruang tidur tamu, dan kamar kerja. Sebenarnya kami tuh suka travel, dan ketika travel itu entah gimana itu tuh kita selalu ketemu sama teman baru, dan kebiasaan itu tuh terbawa tuh dari misalnya ke Jogja kumpul sama teman-teman. Nah, kalau saya sendiri tuh bisa ngerasain energi pertemanan itu tuh selalu nimbulin efek positif lah. Saya juga pingin rumah ini itu tuh mempunyai efek yang sama. Akhirnya kita pingin juga teman-teman tuh kita undang ke sini untuk berbagi cerita gitu, dan akhirnya rumah ini tuh jadi tempat yang cukup sering lah teman-teman kita tuh bisa datang di sini gitu. Buat kami rumah itu tempat yang nyaman buat jadi diri sendiri. Yang membuat kami tuh bisa tumbuh as a personal juga, tumbuh value juga di dalam kitanya sendiri gitu. Jadi kalau kita mikirnya sih rumah tuh jadi kayak sesuatu yang paling dekat dengan kami lah, istilahnya seperti itu.